Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzani, NIM 1770380059. Saya ingin meresum workshop kemarin yang berjudul bedah buku penulisan artikel ilmiah dan proposal riset yang pematerinya oleh Profesor Wisnu Jatmiko. Konsep dasar penelitian. Ada 6 konsep dasar penelitian. Yang pertama definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga sifat, paradigma, tahapan, dan output. Yang masing-masing akan dibahas di slide berikutnya. Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Untuk tujuan penelitian, yang pertama menjelaskan sebuah fenomena, memprediksikan sesuatu di masa yang akan datang. Yang ketiga, menjelaskan solusi dari suatu permasalahan. Yang keempat, menginterpretasi suatu yang diinvestigasi. Adapun sifat penelitian itu ada 2. Yang pertama, empirikal dan sistematik, di mana empirikal berdasarkan pada observasi atau eksperimen ataupun pengalaman yang dapat dinyatakan dalam bentuk data atau informasi. Data ini yang kemudian dianalisa untuk menghasilkan suatu pengetahuan. Yang kedua sistematik, yang bisa didefinisikan secara saintifik, melakukan identifikasi suatu masalah, mencari atau meninjau informasi yang ada, mengumpulkan data, menganalisa data, dan menghasilkan suatu konklusi atau solusi atau masukan. Paradigma penelitian yang pertama itu ada positivism atau berfokus pada suatu objek dengan menggunakan metodologi saintifis. Yang kedua post-positivism, bisa dimaksudkan hubungan antara variabel dengan memberikan hasil dalam bentuk probabilitas. Yang ketiga konstruksionis atau mengembangkan teori dan hasil bersifat spesifik. Yang keempat transformatif, memperhatikan sifat politis dari penelitian dengan ikut serta grup manusia dalam penelitian. Tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian atau identifikasi masalah, yang pertama identifikasi masalah dan rumusan masalah. Dengan cara yang pertama mencari ide, yang kedua menyampaikan ide. Mencari ide itu termasuk studi literatur dengan mencari referensi jurnal yang terverifikasi. Salah satu jurnal yang terverifikasi kalau menurut saya itu di IEEE, Science Direct. Artinya seperti ini, pada umumnya yang sudah direview ya, yang sudah jurnal maupun paper yang sudah direview seperti yang berkualitas Q1 atau Q2. Yang kedua mencari sumber masalah, itu sama juga, mencari sumber masalah itu dari referensi yang sudah terverifikasi. Tahapan selanjutnya yaitu penyampaian ide. Yang pertama itu mind map. Mind map itu menentukan ide ya. Setelah kita baca literatur yang ada di referensi sebelumnya, kita tentukan mind mapnya. Yang kedua outline, atau membuat garis besar yang akan kita teliti. Selanjutnya kita membuat draft atau membuat konsep dasar dari penelitian yang akan kita kerjakan. Penelusuran pustaka. Literatur review adalah pemilihan dokumen baik yang telah diterbitkan maupun belum diterbitkan yang berisi informasi, ide, data, dan bukti yang kemudian ditulis dengan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan topik penelitian yang
diusulkan dengan menggunakan sumber yang valid. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh secara langsung. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, melalui observasi, eksperimen, atau questionnaire. Adapun data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga. Itu baik hasil printout atau data elektronik. Salah satu di sini kalau menurut di bidang IT kita yaitu dataset machine learning, salah satunya yang termasuk data sekunder. Tahapan pengolahan data. Dalam pengolahan data kita menggunakan pendekatan statistik. Itu terbagi 2, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Yang termasuk dalam statistik yang mendeskripsikan sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Sedangkan statistik inferensial, statistik yang menggunakan sampel untuk membuat inferensi yang berlaku untuk populasi. Untuk tahapan penyajian data sendiri itu ada 2 model. Yang pertama dengan menggunakan tabel data kuantitatif atau menggunakan chart atau bar chart boleh, pie chart juga boleh. Adapun output yang diharapkan dalam penelitian, yang pertama salah satunya itu laporan penelitian, yang kedua technical report atau manuskrip, yang ketiga tesis atau disertasi, selanjutnya itu buku atau paper, dan bila memungkinkan itu untuk paten dan produk inovasi lainnya. Selanjutnya komponen resume yang dapat saya ambil dari workshop kemarin dari Prof. Wisnu Jatmiko, yaitu komponen penulisan ilmiah, yaitu ada 5. Yang pertama abstrak, introduction, method, result atau hasil, dan discussion. Abstrak adalah singkatan dari artikel penelitian, umumnya terdiri dari 1 paragraf, 6 sampai 7 kalimat dengan kata 150 sampai 250. Format abstrak ada 5. Yang pertama itu general background dan specific background, di mana isi latar belakang, di mana di sini akan dibahas latar belakang umum dan latar belakang khusus yang masing-masingnya itu 1 kalimat. Yang kedua knowledge gap berisikan kesenjangan pengetahuan, itu 1 kalimat. Here we show yang menyatakan pendekatan eksperimental umum dan jawaban dari kesenjangan pengetahuan, itu kurang lebih 1 kalimat. Result hasil yang berisikan pendekatan dan hasil eksperimen, 1 sampai 5 kalimat. Isi abstrak selanjutnya yaitu implication atau conclusion yang berisikan kesimpulan dan implikasi untuk studi masa yang akan datang. Sedangkan introduction tujuannya yaitu memberikan pembaca latar belakang yang diperlukan untuk memahami makalah kita atau penelitian kita. Yang kedua, status pengetahuan di bidang kita. Yang ketiga, pertanyaan yang memotivasi penelitian kita beserta signifikasinya. Yang keempat, mengarahkan pembaca dari area subjek umum ke topik penyelidikan tertentu. Selanjutnya, introduction itu tujuannya bagaimana kita berusaha menjawab pertanyaan dari metode yang kita teliti. Dan tujuan utama dalam introduction juga diharapkan memiliki temuan utama dari penelitian kita. Adapun format introduction itu ada general background
yang berisi latar belakang umum dengan memperkenalkan bidang umum dari penelitian kita. Misalnya di sini kita membahas data mining atau AI. Maka pada bagian utama dari introduction itu akan kita bahas latar belakang secara umum dari data mining tersebut. Yang kedua, spesifik background, latar belakang khusus yang dipersempit ke sub area yang akan dibahas dalam artikel dan memberikan pembaca rincian teknis yang mereka butuhkan untuk memahami permasalahan. Nah, di sini spesifik yang dimaksudkan misalnya yang general, yang umum tadi kita bahas data mining, selanjutnya kita bahas ke klasifikasi misalnya. Itu termasuk dalam spesifik background. Yang ketiga, knowledge gap. Di sini jelaskan yang tidak kita ketahui, secara khusus fokus pada pertanyaan yang memotivasi penelitian kita. Selanjutnya, format dari latar belakang atau introduction ini yaitu here we show, di mana di sini akan membahas ringkasan singkat metode yang kita temukan, mengakhiri bagaimana bagian ini dengan suatu atau dua kalimat tentang implikasi kebaruan hasil dari penelitian kita. Selanjutnya yaitu metode atau metodologi. Tujuan dari metode sendiri untuk menjelaskan bagaimana pertanyaan atau kesenjangan pengetahuan yang diajukan di pendahuluan dijawab di bagian hasil. Adapun tips menulis metode, yang pertama, buat subbab untuk mengatur konten seperti yang dibutuhkan pada hasil. Yang kedua, tulislah bagian hasil terlebih dahulu, lalu ikuti urutan subbab hasil saat menulis metode yang kita teliti. Yang ketiga, struktur paralel yang memudahkan pembaca untuk menemukan informasi yang sesuai. Berikan detail penting hanya pada bagian yang diperlukan bagi pembaca. Diharapkan Anda dapat mengutip makalah untuk metode standar, tetapi modifikasi atau perubahan apapun harus dinyatakan dengan jelas. Menulis dengan kalimat yang pasif atau bahasa baku. Adapun hasil atau result, yang pertama itu data dan kesimpulan yang diambil dijelaskan. Yang kedua, narasi yang dibangun menjadi pesan yang dibawa. Result yang bagus itu memiliki dua jenis. Yang pertama, perbandingan hasil metode atau beberapa metode dalam bentuk tabel atau grafik, ataupun bisa menggunakan keduanya. Yang kedua, penjelasan analisa dari hasil eksperimen yang dilakukan. Selanjutnya yaitu discussion atau diskusi dalam penelitian juga diharapkan ada diskusi, di mana isi diskusi ini yang pertama, tuliskan kesimpulan utama paper dalam satu atau dua kalimat. Yang kedua, ceritakan bagaimana hasil paper berkontribusi untuk menjawab pertanyaan besar yang diajukan dalam pendahuluan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana dan mengapa karya ini didukung atau membantahkan karya lain yang serupa. Selanjutnya, menjelaskan bagaimana keterbatasan studi ini meninggalkan pertanyaan besar yang tidak terjawab. Terakhir, menceritakan bagaimana ekstensi hasil makalah ini akan berguna untuk menjawab pertanyaan besar. Baik, itulah hasil resum dari acara bedah buku kemarin oleh Prof. Wisnu Jatmiko. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.